Halo, selamat datang di Bicara Bandar. Kembali lagi bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan secara khusus membahas tentang Pilpres 2024 yang nggak lama lagi akan diadakan tanggal 14 Februari 2024 nanti. Pada podcast kali ini kita akan mengupas paslon-paslon yang ada, skenario-skenario yang bisa terjadi dalam Pilpres, dalam IHSG, dan tentunya kami ingin mempersiapkan rekan-rekan yang mungkin masih bingung tentang bagaimana mempersiapkan diri, mempersiapkan strategi memasuki Pilpres 2024 ini yang akan diadakan kurang lebih dalam 1-2 minggu lagi. Dan saat ini seluruh debat sudah selesai, akan memasuki masa tenang, dan sebentar lagi kita seluruh Indonesia diminta untuk memasukkan suaranya untuk memilih siapa presiden yang akan berkuasa selama 5 tahun ke depan. Oke, judul dari materi ini podcast ini kami beri nama Pilih Nomor Berapa untuk Indonesia dan IHSG yang lebih baik. Oke, saya akan bahas dulu kira-kira rekap aja singkat tentang paslon-paslon yang ada dan kurang lebih apa yang mereka tawarkan dari sudut pandang saya. Saya sudah sedikit spill tentang sudut pandang saya tentang capres, tentang kepemimpinan Presiden Jokowi dan lain-lain, dan saya akan coba share sudut pandang saya untuk tujuannya untuk mempersiapkan Anda tentang terhadap hasil dari Pilpres ini, seperti itu. Jadi pasangan kedua menurut saya bukan orang yang terlalu percaya sama janji-janji politik yang terlalu detail, memperkaya seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain, enggak. Tapi menurut saya seluruh tema besar dari pasangan nomor 2 yang adalah unggulan pertama saat ini adalah menawarkan keberlanjutan dari Indonesia saat ini. Jadi kurang lebih kalau Anda happy dengan Indonesia saat ini, dengan kemajuan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, dengan arah pembangunan, mungkin dengan karir Anda, dengan bisnis Anda, dengan apa? Intinya dengan overall, dengan lingkungan Anda, semakin banyak tol, semakin banyak jalan, dan lain, maka inilah pasangan yang menawarkan keberlanjutan dari Indonesia saat ini. Dan keberlanjutan ini juga memiliki arti adalah kekuasaan akan dipegang orang-orang yang hampir sama. Jadi kalau Anda saudara, keluarga Anda sekarang mungkin sedang memegang kekuasaan, kalau ada keberlanjutan dalam kekuasaan paling tinggi, kemungkinan Anda atau saudara Anda akan berpotensi untuk memegang kekuasaan yang sama. Kayak gitu. Dan juga arah pembangunan dan strategi pemerintah akan sejalan dengan pemerintah sebelumnya. Ini juga yang seringkali terjadi dalam misalnya dalam perusahaan, kalau CEO-nya diganti bisa-bisa arahnya berubah. Tadinya CEO-nya mikir gini jadi mikir gini, strateginya bisa berubah, pemerintahnya berubah, dan perubahan itu mungkin 3-5 tahun ke depan akan menuju ke arah yang baik, tapi mungkin dalam jangka pendek akan menyebabkan banyak guncangan perubahan tersebut. Kayak gitu. Hasilnya belum tahu, tapi guncangannya biasanya sudah pasti. Kayak gitu. Tapi kalau pasangan 2 ini dipilih, maka akan sejalan, itulah at least janji mereka akan sejalan dengan pemerintahan sebelumnya, dan tidak ada resiko besar pergantian kekuasaan di posisi-posisi penting di dunia usaha maupun pasar modal. Itu juga penting bagi yang pro kestabilan. Jadi misalnya anggaplah kita berandai-andai saat ini ada salah satu bandar, dia punya posisi cukup tinggi, cukup dipandang di Bursa Efek Indonesia, misalnya aktivitasnya menggoreng saham-saham busuk dan punya posisi yang cukup baik saat ini di kalangan investor. Posisi tersebut dalam pemerintahan ini bisa baik, dalam pemerintahan selanjutnya kemungkinan akan tetap baik kalau tidak ada perubahan dari pimpinan paling atas, seperti itu. Jadi itulah yang ditawarkan. Begitu juga di dunia bisnis, di dunia usaha. Gitu. Itulah offer tawaran yang diberikan oleh pasangan nomor 2. Suka nggak suka ya tergantung kondisi Anda. Mungkin kalau saat ini kondisi Anda lagi sulit, kena PHK, bisnis kacau dan lain-lain,
Dan intinya Anda nggak suka jalan-jalan, Anda nggak suka lewat tol dan lain-lain, mungkin Anda nggak setuju dengan keberlanjutan ini. Hak Anda sebagai warga negara. No problem sama sekali, tapi pasangan nomor 2 ini menawarkan hal tersebut. Kayak gitu. Pasangan nomor 1 bertolak belakang menawarkan perubahan ke Indonesia versi yang baru. Jadi kalau Anda nggak suka dengan Indonesia saat ini, nggak puas dengan apa yang Anda miliki, apa yang Anda rasakan, lingkungan Anda, ya Anda pilih opsinya bisa pilih pasangan nomor 1. Karena dia menawarkan perubahan. Anda nggak suka, pilih saya, siapa tahu Anda suka saya. Tapi kan yang sekarang Anda kan nggak suka. Itulah offer dari pasangan nomor 1. Kekuasaan tentunya karena ini fokusnya perubahan, kekuasaan akan diberikan ke orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan saat ini. Jadi kalau saudara Anda nggak punya saudara yang memiliki kekuasaan, nggak punya saudara yang yang punya kekuatan saat ini, mungkin Anda bisa pilih pasangan 01. Siapa tahu Anda bisa jadi punya saudara yang punya kekuasaan kalau pasangan 01 yang menang. Arah pembangunan dan pemerintahan belum jelas dan akan direncanakan ulang. Nggak jelas apakah misalnya IKN, misalnya pasangan 01 ini akan buat IKN lain di kota lain, belum jelas. Mungkin kita buat lagi misalnya di Papua Barat atau Papua Timur bebas gitu. Itu bisa aja dilakukan oleh pasangan 01. Yang pasti dia menawarkan perubahan. IKN nggak di tempat yang sama misalnya atau apapun. Itulah konsep dari perubahan. Jadi arahnya belum jelas. Kalau arahnya belum jelas, bagus atau tidaknya belum jelas, dilaksanakan atau tidaknya belum jelas. Itulah fakta dari pasangan 01. Salah? Nggak salah, namanya juga perubahan. Kayak gitu, namanya juga perubahan ya dirubah semua. Inilah dan intinya semua akan direncanakan ulang. Dan pasangan 01 kalau mereka terpilih akan ada resiko pergantian kekuasaan dan renegosiasi untuk posisi-posisi penting di dunia usaha maupun pasar modal. Mungkin misalnya ada big player yang dalam pemerintahan selanjutnya sebelumnya dizolimi, bisnisnya sampai runtuh, mungkin kalau pasangan 01 menang mungkin akan diberi kekuasaan lagi di periode 5 tahun ke depan. Mungkin aja namanya juga perubahan. Itulah perubahan yang bisa terjadi. Ini yang ditawarkan pasangan 01. Saya mencoba senetral mungkin untuk menggambarkan apa yang ditawarkan dari apa yang kami pelajari selama masa kampanye ini. Pasangan 03 ini yang agak susah karena dia udah ini pasangan dadakan sebenarnya. Yang keberlanjutan sudah ada, yang perubahan sudah ada, ini yang gak jelas posisinya. Jadi dia menawarkan pokoknya kalau saya semua lebih baik. Kekuasaan lebih baik kayak gitu. Jadi inilah pasangan 03. Jadi kalau Anda bingung mau berubah atau bingung mau berlanjut ya, kalau tetap bingung bisa pilih pasangan 03. Pokoknya ini sih lebih baik. Lebih baik kemana yang nggak tahu, nggak ada seorang pun yang tahu. Karena dalam perubahan kalau dirubah bisa jadi lebih baik, kalau dilanjutkan pasti lebih baik. Tapi mereka fokusnya yang penting lebih baik aja kayak gitu. Kalau pasangan 03 menang, kekuasaan akan diberikan pada koalisi atau akan diberikan pada pihak koalisi beliau tentunya, koalisi mereka, dan lawan politik akan dibersihkan dari pemerintahan. Ini yang hot dari pasangan 03 adalah lawan politiknya akan kemungkinan ada banyak lawan politik yang bermunculan dalam beberapa bulan terakhir, itu kemungkinan akan dibersihkan dari pemerintahan. Arah pembangunan dan strategi pemerintahan tentunya belum jelas dan akan direncanakan ulang. Belum tahu mau kemana ya, belum mimpin juga, ngapain dipikir panjang-panjang, kan pusing kan. Nanti ada kesusahannya sendiri, sekarang jadi presiden dulu aja. Itu kesusahannya bagi semua. Kayak gitu. Dan pasangan 03 ini karena cukup panas kondisinya, kemungkinan kalau pemerintah akan ada resiko oposisi yang kuat dalam keberlangsungan pemerintahan. Apa yang kita pelajari 10-20 tahun terakhir adalah pemerintah yang kuat, yang kadang-kadang bisa disebut tangan besi, seringkali membuat negaranya lebih maju daripada pemerintah yang gak jelas.
terlalu demokrasi, segala berubah, segala bisa diganti, Perdana Menteri bisa diganti 2 minggu sekali dan lain-lain. Hal tersebut nggak membuat negara jadi maju dalam 10-20 tahun terakhir. Ini resiko yang bisa muncul kalau pasangan 03 ini, kalau ada oposisi yang kuat dalam keberlangsungan pemerintahan. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya fokusnya bukan, kalau saya melihat ini fokusnya bukan apa ya, dan saya percaya semua pemimpin di sini, semua capres itu akan fokus ke pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Semua calon presiden di sini akan pengen Anda lebih kaya di 5 tahun yang akan datang. Semuanya akan berharap Anda lebih kaya. Dia pengen semua masyarakat, semua rakyat lebih kaya. Yes, karena semua pemimpin akan diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pasti akan menjadi tujuan utama semua paslon yang terpilih. Itu pasti. Karena kalau Anda tambah kaya, ekonomi tumbuh, pajak tumbuh, pembangunan tumbuh, kepuasan masyarakat tumbuh, dan lain seperti yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir. Kayak gitu, semuanya tumbuh. Saya yakin kalau Pak Jokowi bisa jadi berkuasa 3 kali, saya yakin banget beliau akan menang. Sebelum ada kisruh heboh-heboh ini karena perpecahan di satu kerajaan, saya yakin Pak Jokowi akan menang. Karena itu tadi. Tapi di sisi lain, kita lewat dari Jokowi, kita udah lalui Jokowi, kami yakin semua capres, cawapres pengen ekonomi tumbuh. Jadi kalau Anda lebih ini, Anda nggak usah khawatir, wah kalau ini dipimpin bubar Indonesia. Nggak ada yang pengen Indonesia bubar. Mereka sendiri dirugikan kalau Indonesia bubar. Cuman pertanyaannya bukan apa satu buat Indonesia maju, satu buat Indonesia mundur. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya kemana arah pertumbuhan ekonomi akan dijalankan. Contoh yang menarik misalnya ketika Pak Jokowi naik menjadi presiden, beliau merubah arah pembangunan untuk tadinya fokus ke BBM murah, ada yang bilang mafia BBM dan lain-lain, itu pihak yang diuntungkan. Berubah ke infrastruktur, jalan tol dan lain-lain, kereta api dan lain-lain, berubah ke infrastruktur. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, yes. Ketika infrastruktur tumbuh, orang-orang yang main di BBM dirugikan. Yes. Kayak gitu. Itu dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan. Tapi overall, terlepas dari ada yang diuntungkan dirugikan, overall ekonomi tetap bertumbuh luar biasa dalam 10 tahun terakhir. Itulah faktanya. Jadi fokusnya adalah kemana, kepentingannya apa. Dan tentunya presiden yang terpilih akan memberikan keuntungan paling besar untuk pemimpin dan arah mana yang akan dipilih adalah yang paling menguntungkan pemimpin yang terpilih beserta koalisinya. Itu aja. Jadi balik lagi fokusnya yang Anda pilih sekarang tinggal continuity atau change, atau kalau bingung yang pilih yang putih. Kayak gitu. Continuity menggunakan pihak-pihak, kalau continuity ada kelebihannya, akan menguntungkan pihak-pihak yang sudah memegang kekuasaan dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, itu udah pasti. Kalau Anda sudah mapan sekarang, Anda nggak pengen berubah-berubah. Kalau rumah Anda udah enak, lingkungan udah nyaman, Anda nggak akan pengen pindah. Meskipun pindah mungkin bisa jadi lebih baik, mungkin, tapi Anda nggak pengen pastinya. Itulah continuity akan menguntungkan pihak-pihak yang sudah memegang kekuasaan dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Akan memberikan kestabilan dan kepastian dalam jalannya perekonomian. Nggak jelas, nggak ada kebingungan, nggak ada pergantian CEO, perubahan arah, nggak ada, akan ada stabil dan pasti. Dan tentunya continuity ini akan sering menjadi pilihan utama para konglomerat dan penguasa ekonomi di suatu negara yang sudah berjalan dengan baik dalam pemerintahan sebelumnya.
Jadi konglomerat yang sudah sukses, yang kaya raya dalam 10 tahun terakhir, hartanya bertumbuh banyak. Itu ada ratusan konglomerat seperti itu yang jadi kaya raya dalam 10 tahun terakhir ini. Mereka kemungkinan akan pro continuity. Ada juga yang, wah bisnis gue kacau banget 10 tahun terakhir. Mereka akan dukung oposisi. Cuma kita tahu statistik, sejarah, data menunjukkan bahwa ada begitu banyak konglomerat yang tambah kaya dan tentunya mereka akan pro keberlanjutan kayak gitu. Ada juga change. Kembali lagi, change itu akan renegosiasi ulang. Renegosiasi ulang bisa bukan berarti akan semuanya berubah, bukan. Bisa aja gitu, bisa aja ditawarkan ke orang-orang yang sama. Tapi ya nego lah, lu kan dealnya sama si A, sekarang si B yang mimpin. Ya udah nego, kalau sama si B, kalau Anda pengen tetap berkuasa, ini konsekuensinya. Itu renegosiasi ulang. Dan dalam renegosiasi, belum tentu semuanya berjalan akan balik seperti sebelumnya. Makanya saya yakin para konglomerat akan mayoritas konglomerat akan memilih lanjut aja deh gitu. Saya fokus di bisnis aja lah, nggak usah ngurus-ngurus yang gini. Kayak gitu. Dan koalisi pendukung perubahan akan mendapatkan tempat istimewa untuk jalannya perekonomian dalam 5 tahun ke depan. Anda lihat konglomerat yang bisnisnya goyah biasanya dukung oposisi. Yang harga sahamnya runtuh atau apa biasanya dukung oposisi. Nah, supaya apa? Supaya harapannya nanti kalau yang saya dukung menang, saya dapat posisi tambahan. Saya dapat kekuatan lebih untuk bersaing dengan penguasa-penguasa yang tumbuh 10 tahun terakhir. Dan tentunya jadi ada ketidakpastian, itu dia orang-orang penguasa, penggerak ekonomi belum tentu memimpin lagi dalam ini yang baru. Dalam kepemimpinan yang baru. Itulah penawarannya. Saya nggak mencoba untuk kampanye satu pihak, saya cuma pengen menjelaskan apa yang saya lihat dari ini dan Anda di sini yang bebas memilih. Mana yang terbaik buat Indonesia, silahkan Anda memilih. Percayalah, semuanya pengen Indonesia baik. Semuanya pengen ekonomi bertumbuh. Semuanya pengen IHSG naik. Saya nggak percaya ada capres di sini yang pengen IHSG hancur. Dan saya juga nggak percaya ada capres di sini yang ngerti bagaimana menaikkan atau menurunkan IHSG. Jadi dia pikir ya udah yang baik-baik aja, urus aja kayak gitu. Cuma yang disuruh ngurusnya itu mungkin berubah kalau ada change terjadi dalam pemerintahan. Itu aja. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari survei Pilpres, terus gimana hasilnya? Kira-kira gimana hasil Pilpres 2024? Kalau kita lihat dari survei, itu ini ada ISC, Gibran 52%, Anies Caimin 21,7%, Ganjar 18%. Ada poll tracking, ada Gibran 46,7%, Anies 26,9%, Ganjar 20%. Ada spin, Gibran 50, 23, 18. Caimin 18. Ada carta politika, Prabowo Gibran 42, Ganjar 28, Anies 26. Dan lain-lain. Kami buat survei di Telegram kami juga gambarannya mirip. Ada median, ada ini. Cuma jadi ada banyak survei hasilnya ya beda-beda presentasinya, tapi dari semua survei ini menurut saya kita sudah bisa sangat yakin dan mengambil beberapa kesimpulan. Karena survei ini nggak pernah jauh-jauh banget dari hasil kenyataannya. Jadi kesimpulannya menurut saya udah nggak bingung lagi tentang hasil Pilpres Februari nanti. Jadi ini range-nya dari survei tersebut. Pasangan 01 Anies Muhaimin terendahnya kemungkinan dapat 15%, tertingginya dapat 25%. Yang mana nggak tahu. Itulah tugas rakyat untuk memilih. Tapi range-nya akan segini. Prabowo Gibran terendahnya akan dapat 35%, tertingginya akan dapat 52%. Yang mana rakyat yang memutuskan. Tapi itulah hasil range-nya.
Ganjar Mahfud kemungkinan akan mirip dengan Anies dan Muhaimin 15-25%. Jadi kalau lihat dari sini, ada beberapa keputusan yang sudah bisa kita ambil. Pertama adalah Prabowo dan Gibran tidak akan tersingkir di putaran pertama. Karena kalau dapat 35% suara, anggaplah dia dapat yang terendah, tetap akan masuk ke putaran kedua. Itu kepastian yang kita sudah bisa ambil, kesimpulan yang kita bisa ambil berdasarkan hasil semua survei yang ada. Dia nggak akan tersingkir dari putaran pertama. Yang kedua adalah Prabowo Gibran masih memiliki peluang untuk menang satu putaran. Itu juga yang bisa diputuskan oleh masyarakat Indonesia. Apakah Prabowo langsung menang satu putaran atau tidak? Kalau dia dapat 52%, 50%, lebih tentunya 50,01%, dia akan menang satu putaran. Itu masih mungkin terjadi. Tapi yang nggak mungkin adalah tersingkir di putaran pertama. Itu gambarannya. Dan ketiga adalah kesimpulan yang bisa kita ambil, Anies dan Ganjar akan bertarung untuk bisa masuk ke putaran kedua. Yang bisa masuk cuma salah satu dan mereka bertarung untuk bisa masuk ke putaran kedua. Itu juga gambaran kenapa kita melihat dalam debat-debat Capres dan Cawapres, Anies dan Ganjar, Pak Anies dan Pak Ganjar terlihat justru bekerja sama untuk mengurangi popularitas Prabowo. Padahal sebenarnya yang bersaing itu mereka berdua. Yang pasti lolos ke putaran kedua atau pasti lolos, kalau ada putaran kedua yang pasti lolos itu Prabowo. Justru harusnya, logika sederhananya, harusnya mereka yang saling menjatuhkan. Supaya mereka bisa masuk ke putaran kedua. Cuma masalahnya, karena ada potensi Prabowo Gibran lolos satu putaran, concern utamanya bukan masuk ke putaran kedua dulu. Concern utamanya ada putaran kedua. Makanya jauh lebih penting membuat ada putaran kedua daripada mengalahkan lawannya. Karena kalau kalau ada putaran kedua ya mereka bisa menang, bisa kalah antara Anies dan Ganjar. Mungkin menang, mungkin kalah. Tapi kalau mereka nggak berhasil menjatuhkan popularitas Prabowo dan Prabowo dapat 51%, mereka pasti kalah dua-duanya. Jadi itulah kesimpulan dan jadi sebenarnya nggak akan mengejutkan banget kan hasil Pilpres 2024 ini. Jadi sebenarnya kalau Anda bingung akan ketidakpastian akan ini Pilpres, jadi sebenarnya opsinya cuma dua. Opsinya pertama hasil Pilpres 14 Februari pertama adalah pemilu satu putaran. Prabowo Gibran mendapat lebih dari 50% suara dan pemilu selesai satu putaran. Itu opsi pertama. Kalau ini yang terjadi, kondisi politik dan jalannya ekonomi bisa langsung bergerak stabil. Langsung beres. Langsung bersih kota, nggak usah penuh bendera-bendera nggak jelas lagi. Langsung bersih semua. Langsung back to normal. Bisnis, bursa saham akan langsung dalam fase continuity. Oke, lanjut. Selesai. Lanjut, selesai semua. Proyek-proyek yang sudah berjalan, mungkin saham-saham yang sudah digoreng dan lain, lanjut, selesai semua. Itu opsi yang bisa terjadi kalau pemilu satu putaran. Kayak gitu. Jadi sebenarnya pemilu 14 Februari itu memutuskan mau satu putaran atau dua putaran. Kalau pemilu 2 putaran, ada ketidakpastian dan kesibukan pemilu kembali berlanjut sampai tanggal 26 Juni 2024. Saya pas buat materi ini saya research, saya googling kapan sih putaran kedua 26 Juni 2024. Saya udah malas sendiri.
Aduh, malas banget kalau ini lanjut sampai 26 Juni. Menurut saya Februari aja udah malas ngurusin kayak gini sampai sampai pertengahan tahun lalu harus seperti ini. Cuma itulah yang akan diputuskan oleh rakyat Indonesia, apakah satu putaran atau dua putaran. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang menang 14 Februari ini, satu putaran atau dua putaran. Kedua paslon yang masuk putaran kedua akan berjuang mendapatkan suara dari dukungan paslon yang kalah. Kayak gitu. Jadi jadi tentunya kalau misalnya Pak Anies yang menang, Pak Anies akan berusaha untuk mendapat suara dari pendukung Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar yang menang, Pak Ganjar akan berusaha mendapat suara dari pendukung Pak Anies. Yang buat menurut saya menarik adalah hubungan tidak harmonis antara pendukung 02 dan 03 yang bisa jadi faktor besar untuk Pilpres putaran kedua. Kita tahu paslon 03 dan 02 dan 02 itu tidak harmonis pendukungnya. Artinya apa? Kalau 03 kalah dan 01 masuk putaran kedua, kecil kemungkinan pendukung 03, pendukung Pak Ganjar, mau mendukung Pak Prabowo. Karena ada dendam pribadi dalam tanda kutip. Ada kekecewaan, ada sakit hati. Artinya apa? Artinya ini bisa menguntungkan pasangan 01. Di putaran pertama, kalau ini yang terjadi, 01 nggak akan bisa mengalahkan 02. Tapi kalau 01 yang masuk ke putaran kedua, ada putaran kedua dan 01 masuk putaran kedua, mungkin akan lebih mudah 01 dapat suara dari 03 daripada 02. Kalau 03 yang lolos dapat suara dari 01. Itu yang jadi hot, yang bisa jadi hot nanti kalau ada putaran kedua. Kayak gitu. Oke. Dan jadi kurang lebih itu gambarannya, itu petanya, dan sekarang kita lihat pembelajaran efek terhadap IHSG dari Pilpres sebelumnya. Saya ambil Pilpres 10 tahun terakhir aja. Pilpres 2014 adalah Pilpres satu putaran. Waktu itu kandidatnya Bapak Jokowi dan Yusuf Kala, dan Prabowo dan Hatta Rajasa 2014. Pemenangnya kita tahu adalah hasil pemilu pada saat itu. Jokowi Yusuf Kala, Jokowi JK jadi pemenang dapat 53,15% suara, dan Prabowo Hatta jadi yang kalah pada saat itu hasil pemilu. Pada 2014 sebenarnya ada sesuatu yang menarik. Itu adalah pada saat itu kalau Anda masih ingat, atau ini pada saat itu ada hasil quick count yang berbeda. Itu cerita yang kita kenang dari pemilu 2014 itu ada quick count yang berbeda. Anda lihat ini quick countnya ada Populi Center memenangkan Jokowi JK, CSIS ini, tapi ada quick count dari pihak-pihak tertentu yang memenangkan Prabowo Hatta. Ada ada 4 quick count. Jadi ini biasa quick count itu gak salah memutuskan pemenang, ini somehow ada yang salah. Disitulah muncul jargon yang kita ini dari salah satu TV, di mana TV One memang beda pada saat itu. Pada saat itu karena hasil quick count berbeda, ada kebingungan, ketakutan dari masyarakat karena mana yang benar, mana yang menang. Kondisi hot pasca quick count karena hasil quick count setelah pemilu itu hasilnya beda. Kekhawatiran itu menyebabkan investor dalam negeri dalam kondisi ketakutan. Saya ingat waktu itu hati-hati nih bisa rusuh. Saya ingat ada teman saya memperingat saya, jangan keluar, jangan ini, toko tutup, nanti bisa rusuh. Karena kedua pasangan mengklaim akan memenangkan pemilu karena hasil quick count-nya berbeda. Itu 2014 lalu. Rusuh, puji Tuhan enggak ada rusuh sama sekali. Dan yang luar biasanya lagi, ketakutan investor lokal tersebut itu menjadi berkah buat IHSG karena investor lokal panic selling, menjual sahamnya sebanyak mungkin karena
kekhawatiran akan quick count dan diborong oleh investor asing. Jadi sehari setelah Anda lihat Pilpres 9 Juli, tanggal 10 Juli 2014 lalu, itu investor asing masuk 4,147 triliun rupiah. Sampai detik ini adalah panic selling terbesar investor lokal sepanjang sejarah. Ini adalah ketakutan terbesar investor lokal sepanjang sejarah, dan ini adalah inflow terbesar investor asing sepanjang sejarah IHSG. 4,1 triliun dalam satu hari, tepat setelah hari Pilpres. Kayak gitu. Jadi pembelajaran apa, dan tentunya kalau investor lokal panic selling ya tentunya IHSG naik. Karena itulah fakta yang pasti, di mana bursa kita dikendalikan oleh investor asing. Itu yang pasti. Pemerintah nggak pasti, ekonomi nggak pasti. Semua itu lebih banyak kekecapnya daripada efeknya. Tapi investor asing itu pasti. Kalau investor lokal jualan sahamnya ke investor asing, pasti IHSG naik. Itu hal yang pasti di bursa kita. Dan drama quick count tersebut itu akhirnya menguntungkan investor asing. Kita lihat IHSG terus bergerak naik, asing terus bergerak masuk. Seperti itu. Hasil quick count. Jadi kita fokus jangka pendek aja. Kita sebagai investor nggak usah peduli apa yang akan dilakukan presiden nanti yang akan datang, yang naiknya saya nggak tahu kapan juga, akan dipimpin naiknya nggak tahu kapan, mungkin akhir tahun nanti, efek dari kebijakan akhir tahun nanti, dan kita pikirkan buat efek IHSG hari ini, itu nggak guna sama sekali. Kira-kira kalau Prabowo ini naiknya ya nggak tahu, dia mimpi jajah masih kapan kalau dia menang. Jadi banyak banget. Kalau yang pasti adalah efek dari quick count itu kita nih. Kalau efek dari quick count mendatangkan ketakutan, kepanikan, dan investor lokal menjual sahamnya ke asing, maka IHSG akan naik. Itu aja. Itu 2014. 2019 ada ini. 2019 ini ininya, dan hasil pemilunya pasangan KPU, ini hasil resminya, Jokowi Maruf Amin dapat 55%, Prabowo Sandiaga Uno dapat 44,5%. Hasil survei quick count pada saat itu semuanya memberikan indikator yang sama. Jadi pada saat itu istilah memang beda, udah nggak terlalu hot lagi. Semuanya ngasih indikasi yang sama bahwa Pak Jokowi dan Maruf Amin memenangkan Pilpres 2019. Cuma pada saat itu ini didukung dengan kehebohan kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu, masuk Mahkamah Agung kalau nggak salah, heboh lah dulu. Kita lihat ada teriak-teriak ini merasa dicurangi waktu itu, dan kita lihat, masih ingat saya muka Pak Sandi waktu itu udah lemas, mungkin kurang tidur atau ada banyak teori yang lucu pada saat itu. Pada saat itu juga cukup heboh, kondisi cukup panas after quick count, dan tapi puji Tuhan setelah beberapa minggu setelah kehebohan itu lalu, Pak Prabowo datang ke istana pakai kemeja putih, hormat-hormat, akhirnya jadi menteri pertahanan. Seperti itu. Itu yang terjadi 2019. Apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi pada saat itu trennya investor asing lagi jualan, berbeda dengan sebelumnya. Sebelum Pilpres trennya investor asing lagi belanja, pasca Pilpres lokal takut belanja tambah banyak. Pada saat itu trennya sebelum ini Pilpres investor asing lagi jualan. Ketika ini ada jebakan menarik sebenarnya. Pada hari setelah quick count, sehari setelah pemilu ketika market buka, investor asing belanja 1,1 triliun, tapi setelahnya langsung jualan lebih banyak. Kita lihat IHSG jatuh, meskipun Jokowi yang sama-sama Jokowi yang menang di Pilpres 2014 setelah quick count IHSG naik, ini setelah quick count IHSG turun, meskipun yang menang sama. Kenapa ya? Kembali lagi karena yang ngatur, yang pegang setir IHSG adalah investor asing. Perlu diingat ya, 2014-2019 ini supir angkot belum mengendalikan IHSG. Jadi ini murni 100% diputuskan oleh asing kemana IHSG. Kurang lebih gambarnya kayak gitu.
Kayak gitu. Oke, jadi kalau gitu kira-kira bagaimana pandangan kita terhadap Pilpres 2024 ini, hasilnya gimana? Nah, tadi udah dijelaskan kemungkinan hasil Pilpres cuma 2 kalau 14 Februari ini ya. Kalau nanti ada putaran kedua kita bahas lagi kemungkinan hasilnya. Ini saat ini kemungkinannya cuma 2, pemilu 1 putaran, langsung semuanya langsung berjalan normal, atau pemilu masuk putaran kedua. Putaran kedua akan lebih menarik, akan lebih panas kalau misalnya 01 yang lolos ke putaran kedua. Kayak gitu. Menurut saya, karena kalau 03 yang lolos, saya rasa 01 akan lebih, ya udah saya mendingan pasti menang aja, yang pasti-pasti aja akan merapat ke 02. Saya sih cukup yakin itu kalau 01 yang kalah. Kayak gitu. Toh nggak bisa berubah, ya udah kita continue aja bawa saya dalam continuity ini. Kayak gitu. Itu pandangan saya. Oke, jadi dari situ terakhir adalah kurang lebih apa sih efek pemilu terhadap IHSG sejauh ini. Kayak gitu. Sejauh ini sampai tanggal 5 Februari ketika podcast ini dibuat, hampir tidak ada efek pemilu atau kampanye terhadap pergerakan IHSG. Dari mana hampir nggak ada, saya lihat investor asing beraktivitas secara normal, saham yang lagi digoreng naik, saham yang lagi dibanting turun, bebas. Anda kalau lihat dalam sejarah, Anda nggak tahu ini pemilu, Anda nggak akan melihat perubahan apapun di masa kampanye ini dibanding hari-hari bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada perubahan dari aktivitas investor asing. Kedua, bandar IPO aktif mencetak saham baru dan mendistribusikannya ke investor retail, itu juga masih sama. Bandar IPO, wah kita takut nyetak sekarang, ini mau Pilpres. Enggak, mereka tetap aktif melakukan penyerapan dana dari publik. Supir angkot masih fokus dalam proses normalisasi harga barang dagangannya, juga masih sama. Beliau masih fokus di situ. Nggak pusing-pusing ngelihat debat dan lain-lain, masing-masing fokus ke kerjanya masing-masing. Tidak ada efek. Kenapa itu tidak ada efek? Menurut saya sangat jelas. Karena tidak ada risiko efek pemilu putaran pertama ini terhadap mereka. Nggak ada risikonya. Karena pilihannya cuma continuity, ya kalau continue aja. Normal aja kan. Kalau lanjut ya lanjut. Atau putaran kedua. Artinya apa? Putaran kedua mungkin bisa ada change. Mungkin cuma nanti. Tahunnya masih 27 Juni. Ngapain mereka pusing sekarang? Ya lanjut juga mereka sekarang. Mungkin efeknya akan berdampak kalau memang ada potensi perubahan, mungkin dampak masuk putaran kedua baru kerasa nanti di bulan Juni nanti. Tapi kan sekarang masih bulan Februari, masih panjang banget. Masih ada ribuan investor retail, ratusan ribu yang masih bisa dikarungin dalam periode memasuki bulan Juni nanti. Nggak butuh ada ini, jadi nggak ada resiko bagi pemain besar. Nggak ada efek terhadap IHSG Pilpres 2000 putaran pertama 14 Februari ini, tidak ada. Kayak gitu. Tapi kalau menurut saya ada efek pemilu untuk pahlawan bursa. Buat IHSG, buat pergerakan harga, buat bandar nggak ada. Tapi saya rasa kalau buat pahlawan bursa ada. Kenapa? Karena saya lihat banyak pahlawan bursa memilih untuk wait and see sebelum memasukkan uangnya ke bursa saham. Kenapa? Karena ada doktrinasi, ada edukator yang bilang tunggu setelah pemilu aja, ada banyak ketidakpastian. Kayak gitu, pakai ilmu jadul, pakai riset, dan ketidakpahaman seperti biasa ya. Karena kalau kita lihat nggak ada risikonya, at least 14 Februari ini. Anda kalau takut ketidakpastian pemilu, Anda nanti jual aja bulan Juni. Sekarang masuk aja biasa kan, kalau orang paham. Cuma ini kan nggak paham, kita tahu mereka memang nggak paham hal-hal gituan kayak gitu. Jadi cuma pemahaman tersebut karena edukatornya nggak paham, diberikan ke investor pahlawan bursa yang lebih nggak paham, jadi dipegang.
Ini yang bisa kalau berlangsung sampai bulan Juni, ini bisa memberikan dampak negatif terhadap bursa karena minimnya suplai pahlawan bursa di market. Karena mereka khawatir, mereka sibuk nonton debat, sibuk mikirin gimana nasib Indonesia dan lain-lain, nggak sibuk trading saham. Ada terlalu banyak ketidakpastian, kekhawatiran, dan lain-lain, nggak sibuk trading saham. Jadi menurut kami kalau nanti masuk ke putaran kedua, inilah mindset yang perlu segera dihapus oleh BEI. Jangan sampai harus nunggu putaran kedua lagi baru pahlawan bursa masuk. Ini harus dihapus. Saya rasa BEI harus berani mengatakan itu semua kecap, tidak ada hubungannya sama sekali terhadap naik turunnya harga saham. Supaya apa? Supaya para pahlawan bursa berani masuk semangat lagi. Jangan menunggu kepastian pilpres lagi. Caleg bukan, presiden bukan. Kok nunggu kepastian pemilu, kan gak lucu itu. Bagi para edukator, tolong hati nuraninya untuk mengedukasi masyarakat secara benar. Seperti itu. Oke. Kurang lebih itu gambaran tentang Pilpres. Dan terakhir kita lihat apa yang dilakukan. Kita lihat trennya sejak Desember sampai Februari ini. Investor asing trennya terus melakukan akumulasi. Investor lokal takut, khawatir akan ketidakpastian pemilu. Siapa yang akan memimpin Indonesia, IKN jadi atau enggak, dan lain-lain. Ketika investor lokal takut, ketidakpastian, menjual sahamnya, akhirnya investor asing masuk. Dan itu tentunya indikasi yang baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa asing sama sekali tidak khawatir dengan Pilpres putaran pertama ini. Tidak khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena walaupun nanti masyarakat Indonesia memutuskan ada perubahan itu baru terjadi akhir tahun 2024 ini ketika capres dan cawapres terpilih berkuasa, dan baru akan diketahui perubahan ini akan ada perubahan baru nanti tanggal 27 Juni 2024. Masih lama banget. Sekarang nggak ada risiko apa-apa. Terakhir, plot twistnya yang menurut saya bisa menarik adalah kalau di skenario quick count 2024 itu Prabowo Gibran dapat 48-52% suara. Kenapa? Karena margin of error quick count biasanya di kisaran 2%. Artinya apa? Kalau dapat 48 itu kita nggak bisa memutuskan melalui quick count apakah ini masuk putaran kedua atau tidak. Bahkan Bandar pun nggak bisa memutuskan apakah ini udah lancar, beres, nggak ada pemilu-pemilu lagi atau masih akan ada. Begitu juga dengan 52%. 52 bisa jadi 54, bisa jadi 49. Jadi dan ini mendatangkan ketidakpastian akan masuk putaran kedua atau langsung dimenangkan Prabowo Gibran. Kalau ini yang terjadi, mungkin di situ IHSG akan bergejolak. Karena benar-benar ada ketidakpastian. Karena tentunya bandar-bandar pun pengennya pasti sih, mau pasti putaran kedua atau pasti udah boleh lanjut nih, udah nggak usah mikir-mikir gitu-gitu lagi. Cuma kalau hasil quick count 48-52% itu tidak terjadi. Itu belum bisa ini dan harus menunggu perhitungan suara resmi dari KPU. Oke, kurang lebih kayak gitu pandangan saya tentang Pilpres. Silahkan mari kita rakyat Indonesia maju datang ke ini pemilu nanti tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah pasangan calon yang menurut Anda paling sesuai dengan keinginan Anda, paling Anda bisa terima memimpin Anda, dan Anda anggap paling baik buat Indonesia dan IHSG. Yang mana pasangannya sudah terserah Anda. Oke, sampai sini. See you next time.